Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini, minggu yang kedua ini, adalah sikap terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian di dunia. Bagaimana sikap kita menghadapi kejadian-kejadian yang ada di dunia ini? Bagaimana sikap kita? Bagaimana cara kita menghadapinya? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada 4 peristiwa yang paling penting dalam Alkitab yang tercatat. Yang pertama itu adalah penciptaan manusia pertama. Itulah peristiwa yang paling utama dan dalam sejarah yang kita bisa melihatnya. Penciptaan manusia pertama. Lalu yang kedua adalah peristiwa yang berikutnya adalah kejatuhan manusia yang pertama itu dalam dosa. Itu peristiwanya. Setelah dicipta, kemudian mereka jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga, akibat mulailah muncul. Itu kan akibat dosa, mulailah ada masalah, mulai muncul berbagai-bagai masalah, tantangan. Bapak Ibu, semua itu akibat daripada dosa. Nah, kalau kita kembali kepada Tuhan, betul-betul hidup dalam Tuhan, ada masalah ini memang sudah ada dari dulu. Sejak zaman dulu masalah yang kita hadapi, sakit penyakit, kelaparan, duka cita, tangis, pilu, itu kan masalah kuasa setan, kuasa iblis. Sudah ada sejak awal, karena ketika manusia jatuh dalam dosa itu. Tetapi masalahnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kan diberi jalan keluar. Kita dimampukan untuk menghadapinya. Tak gagal, tidak mengalami kegagalan dan kemunduran. Kita bisa mengatasinya karena Tuhan ada bersama kita. Lalu kita bisa menang, kan? Nah, jadi kejatuhan manusia dalam dosa itu kedua peristiwa. Lalu kemudian akibat itu setelah berdosa, maka yang ketiga adalah air bah. Ini kan akibat ini. Akibat manusia jatuh dalam dosa, bukan? Akibat berdosa, akibat melawan Tuhan, akibat tidak setia. Kalau kita semua, Bapak Ibu, kita yang sudah ke gereja ini, puji Tuhan betul ya, mendengarkan firman Tuhan. Yang enggak ini bagaimana gitu kan? Bagaimana mereka tahu kalau akibat kita berdoa, akibat tidak taat dengan Tuhan, ada masalah. Anak-anak muda akibat tidak taat, akibat tidak mau setia, akibat tidak ke gereja, kan ada akibatnya. Akibat melawan firman Tuhan. Saya kan pernah nyampaikan minggu lalu, ada seseorang yang waktu saya menyampaikan firman Tuhan, dia langsung ngata-ngatain saya, Bapak Ibu. Saya kasih tahu kepada Pak Yohanes Etra, 3 bulan kemudian Bapak ini akan menghadapi masalah. Benar Bapak Ibu. 3 bulan kemudian dia menghadapi malapetaka yang sangat dahsyat. Kenapa? Waktu saya menyampaikan firman Tuhan,
Dia langsung menantang itu firman Tuhan. Saya bilang saya pun tidak tahu, karena saya hanya ditugaskan oleh Tuhan Allah kepadaku. Aku hanya menyampaikan suatu kebenaran. Kalau ini benar, simpan di hati. Kalau tidak, buang saja Pak, jangan disimpan di hati. Tapi kalau Bapak menantang, Bapak akan berurusan dengan Tuhan. Silakan, saya hanya berdoa, Tuhan uruslah dia, bukan urusan saya. Saya hanya alat saja Tuhan. Saya hanya disuruh oleh Engkau saja. Kalau ngurus yang begini saya tidak bisa, Tuhan uruslah dia. Dan betul Bapak Ibu. Bapak Ibu yang nonton video yang di mana itu, yang Pak Pendeta yang pakai sekolah itu kan, yang pakai baju hijau itu, mungkin ada yang sedang viral sekarang ya. Waktu mereka melakukan ibadah di Aceh itu kan, lalu datanglah orang-orang di sana, kemudian melarang mereka beribadah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Dia keluar dan kemudian dia berkata, benarkah Bapak melarang kami beribadah kepada Tuhan Yesus? Benar, kata. Benarkah Bapak melarang kami untuk menyembah Tuhan? Benar. Kalau begitu kami hanya serahkan kepada Tuhan Yesus saja. Biar Tuhan Yesus yang urus, katanya. Lalu kemudian mereka tidak ibadah, mereka tidak paksakan diri untuk ibadah. Setelah itu dia kumpulkan orang-orang, dia menghubungi jemaat-jemaatnya, kita berdoa di waktu yang sama, doa seperti yang diajarkannya. Lalu berdoalah mereka bersama-sama, mereka berdoa dengan tangis, dengan rintihan kepada Tuhan, minta kuasa Tuhan, uruslah orang ini. Dan apa yang terjadi kemudian? Sorenya mati itu orang. Nah, Bapak Ibu, saya terus terang saya suka betul nonton yang gitu-gitu. Kalau ada pendeta-pendeta hamba Tuhan, orang Kristen yang begini kuasanya, waduh, saya senang betul. Nah, jadi apa yang terjadi Bapak Ibu? Karena mereka bersatu, kemudian mereka berdoa, mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan seutuh-utuhnya. Nah, jadi mereka seringkali orang yang melawan daripada Tuhan. Kalau kita percaya, serahkan kepada Tuhan saja, biar Tuhan yang urus dia. Tuhan, aku ini hanya alat Tuhan, saya tidak mungkin uruslah dia. Sekarang aku serahkan tanganmu. Dan betul terjadi Bapak Ibu. Silakan nanti yang mau ini bisa tonton, itu bagus sekali Bapak Ibu. Jadi peristiwa yang berikutnya air bah, itu yang ketiga. Lalu peristiwa yang berikutnya lagi adalah penyaliban Kristus. Nah, itu menjadi peristiwa yang keempat. Pertama tadi itu penciptaan manusia, yang kedua manusia jatuh dalam dosa, yang ketiga adalah air bah, yang keempat penyaliban Kristus karena dosa sudah merajalela. Apalagi peristiwa yang akan Tuhan berikan dalam sejarah umat manusia, karena dosa sudah membinasakan banyak orang, semua sudah berduyun-duyun menuju ke neraka. Sekarang bagaimana menyelamatkan ini? Maka Tuhan datang, dia rela korbankan untuk kita yang berdosa ini, supaya kita yang berdosa selamat olehnya. Kan itu Bapak Ibu. Lalu peristiwa yang berikutnya yang belum datang, yang kita tunggu-tunggu adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. 5 peristiwa ini yang kita akan lewati nantinya. Kita berada pada ujung peristiwa yang terakhir, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita akan menunggu kapan dia datang. Tapi Bapak Ibu juga bisa membacain artikel di sini, kemana Tuhan akan datang nanti. Nah, bagaimana sikap kita Bapak Ibu kalau kita menghadapi peristiwa-peristiwa yang ada ini? Perang di sana sini kita jumpai dalam Injil Matius pasal 24 ayat 16, kamu akan mendengar deru perang, katanya, atau kabar tentang perang. Berawas-awaslah, bangsa akan bangkit melawan bangsa, katanya, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan ada kelaparan di sana dan di sini, akan ada gempa bumi di sana di sini, di berbagai tempat akan ada kejadian-kejadian alam, tetapi semuanya itu baru permulaan. Kita akan menghadapi seperti itu. Peristiwa-peristiwa ini kita akan hadapi. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita kembali kepada Wahyu pasal 3. Yang pertama adalah perkuatlah kasih mula-mula
kita. Perkuatlah kasih mula-mula dalam Wahyu yang kita baca. Jadi masalah di sini adalah masalah kasih. Jadi kasih mula-mula itu yang kita perkuat mulai dari Wahyu pasal 2 sampai pasal 3. Ini bicara tentang kasih mula-mula, tentang jemaat yang ada di 7 jemaat awal itu. Jadi sikap kita bagaimana caranya menghadapi situasi, keadaan-keadaan yang kita akan hadapi, baik sekarang maupun yang akan datang. Perkuatlah kasih mula-mula itu. Apa itu kasih mula-mula? Kasih mula-mula ialah kasih yang kita miliki saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, gitu. Itu kasih mula-mula itu. Kasih yang kita miliki saat kita mengalami Tuhan atau saat kita dengan Tuhan. Kasih yang pertama-tama itu saya jatuh cinta kepada Tuhan, itu kasih seperti itulah yang mula-mula itu. Kasih yang pertama-tama sehingga saya bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana dulunya waktu saya mengambil keputusan mengenal Tuhan Yesus, lalu kemudian saya hidup di dalam Tuhan, dibaptis, serahkan hidup. Kapan saya bertobat? Kasih seperti itu yang harus dipertahankan. Kasih mula-mula itu, kasih yang pertama-tama sampai saya percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus itu, kasih waktu itu. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mencatatnya dulu, berarti itu bisa dicatat, ada catatannya. Tetapi kalau itu tidak ada catatan, tetapi mungkin pasti kita masih ingat peristiwa apa kasih mula-mula itu, yaitu kasih bagaikan seorang kekasih yang ketika ia begitu sayang dan mencintai daripada orang-orang yang dicintainya, sehingga ia bertahan sampai maut memisahkan dia, begitu. Kalau suami istri kan ketika mengikat perjanjian pernikahan selalu berkata sampai maut memisahkan. Jadi kasih yang dulu itu yang pertama-tama menjumpakan dia, gitu, kepada pasangan keluarga itu, kalau yang sudah berkeluarga. Jadi kasih mula-mula itu adalah kasih jatuh cinta kita kepada Tuhan yang pertama. Itu yang harus diperkuat, harus terus dilatih, harus terus ada dalam hidup kita. Jangan kasih itu menjadi pudar. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tempat atau orang-orang di sekitar, situasi-situasi, keadaan-keadaan, tak ada yang sempurna dalam hidup kita. Semua itu bisa menjengkelkan kita, Bapak Ibu. Situasi, keadaan, orang-orang bisa menjengkelkan kita, bisa melemahkan iman kita, bisa membuat kita kecewa. Itu keadaan-keadaan kita hadapi. Tidak ada yang sempurna. Tapi satu hal, kasih kita kepada Tuhan harus tetap bertahan, gitu. Seperti kasih seorang suami kepada istri, keluarga, anak-anaknya, kan sama sebaliknya kasih seorang istri kepada suami, kepada anak-anaknya dan keluarganya sampai akhir, gitu. Itu yang harus seperti itu yang terus ada. Kasih kita kepada Tuhan itu yang terus kita jaga, terus kita pelihara dalam menyikapi keadaan-keadaan kita sedang hadapi situasi hari zaman ini. Jadi kasih mula-mula itu harus tetap kita pertahankan, kita bangkitkan dalam hidup kita, gelorakan. Jadi jangan kita melihat situasi, keadaan, lalu kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kita kecewa, kita putus asa, kita lari dari Tuhan. Jangan Bapak Ibu, karena kita tidak bisa berharap kepada manusia. Jangan terlalu berharap memang kepada Bapak Ibu, mungkin terlalu berharap menaruh ekspektasi yang tinggi kepada hamba Tuhan untuk khotbah-khotbahnya yang bagus. Tidak bisa diharapkan Bapak Ibu. Karena juga ada hamba Tuhan, tidak semua seperti saya menyampaikan firman Tuhan, tidak semuanya mengenakan, bukan?
suatu saat nanti menjengkelkan dan tidak menjadi berkat. Ada yang keliru juga. Ya benar Bapak Ibu, kalau itu terjadi kita tidak boleh berharap kepada dia, karena dia bukan malaikat, bukan Tuhan gitu ah. Dia manusia biasa saja yang punya kelemahan. Pasti suatu saat nanti salah menyampaikan, keliru dan tidak sempurna, tidak jadi berkat jelas. Kita tidak bisa berharap kepada dia, karena dia adalah manusia biasa. Sama dengan saya, tidak semua sebagai gembala sidang hamba Tuhan menyukai karakter, tingkah laku, tingkah pola warga gereja. Kan ada yang saya jengkelkan, tingkah polanya, karakter, tabiatnya. Terus terang Bapak Ibu, jengkel. Sama juga Bapak Ibu kan, pasti jengkel juga kepada hamba Tuhan karena begitu-begitu. Karena kita bukan sempurna. Seperti saya jengkel dengan tabiat, tingkah pola dari para warga gereja yang seperti begitu modelnya. Kan begitu. Tak ada yang sempurna. Jadi kita harus pertama-tama kepada Tuhanlah satu-satunya harapan kita. Dialah yang kita harapkan. Kalau mau suatu saat, kalau kita memang rasanya memang menjengkelkan si A dan si B, tak menjadi berkat, kita kan tidak langsung lalu kita mundur dari Tuhan kan, karena kita tidak berharap kepada dia untuk membawa kita kepada kita berjumpa dengan Tuhan, dan dia tidak akan mungkin bisa membawa kita ke surga. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Kalau dia menjengkelkan, membisu saja kita kan, diam saja, itu lebih bagus daripada kita membuat segala masalah lagi, menimbulkan dosa dan selanjutnya. Diam saja, tapi uruslah saya dengan Tuhan dengan baik, karena aku percaya waktu ku dipanggil Tuhan, aku akan berjumpa dengan dia, karena dia tahu isi hatiku. Kan begitu. Jadi itulah keadaan kita. Hidup kita di dalam jemaat kan, di dunia ini kan realistis. Jangan dipikir semua saya menyukai Bapak Ibu semua. Oh, enggak. Tidak mungkin. Hidup realistis kita kan. Realita kita kan. Jangan pikir Bapak Ibu akan menyukai kami hamba Tuhan. Oh, enggak. Saya tidak akan pernah berharap itu. Karena kita realistis saja hidup ini. Tidak ada yang sempurna gitu. Tapi jangan kita fokus kepada itu terus. Hidup ini penuh masalah, fokus kepada masalah. Kan saya ada tulis, ada di player yang dibuat itu kan, jangan fokus kepada itu. Kalau ada yang menjengkelkan, ada yang masalah kita hadapi, ada yang meninggalkan kita, ada yang kecewakan kita dalam hidup kita ini, jangan fokus kepada itu. Selain kita fokus kepada Tuhan, fokuslah kepada orang-orang yang dekat dengan kita ini gitu ah. Siapa dia? Istri kita, kalau itu suami. Kalau dia suami, istri kita, sebaliknya anak-anak kita, ini orang yang paling dekat dengan kita. Jangan biarkan, jangan pisahkan kita dengan mereka ini kan, karena mereka inilah yang paling dekat dengan hidup kita. Jangan kita terlalu heboh dengan orang-orang yang tak mungkin lagi dapat menolong kita. Abaikan, diam saja, membisu saja kita, sampai pada akhirnya Tuhan akan menolong dan memberkati kita, kan gitu. Tapi orang-orang yang dekat ini jangan sampai mereka terbuang juga. Anak-anak kita terbengkalai gitu ah. Istri kita juga terbengkalai, suami kita terbengkalai semuanya. Karena kita terlalu sibuk ngurus yang lain. Lupa yang inti kita ini kita. Fokuslah selain kepada Tuhan, tapi orang-orang dekat dengan kita ini, kita harus pelihara mereka. Bayar harga untuk seorang anak. Biar waktuku buang untuk ini. Harusnya capek dan lelah. Jangan biarkan nenek kita tuh terus yang ngerawat anak. Orang yang ngerawat anak kita, orang tua yang ngerawat anak kita, enak-enak saja main HP terus. Jadi kalau saya lihat itu ibu-ibu jemaah di sini, kalau saya ketahuan begitu, saya akan marah dia. Tadi malam Bapak Ibu waktu pulang jemput si Keken ke Pontianak itu, di jam kurang lebih jam 9 itu
Itu ada kejadian di Raja Begantung itu. Kan hujan, jalan gelap sekali, tidak bisa laju. Tiba-tiba ada orang tabrakan motor melintang di tengah jalan. Udah teka pada sana, teka pada sini, tidak ada yang berani nyentuh dia. Orang berhenti, Pak, angkat Pak. Satu ngomong yang lain, satu ngomong begitu. Udah ada yang berani ngangkat. Saya dekati, saya langsung pegang dia. Saya tanya, saya langsung bentak dia pertama. Bentak begitu, siapa namamu? Wih, kalau dia kaget kan hidup kan. Wah, nggak ada responnya. Saya pukul helmnya. Siapa namamu? Oh, mulai dia buka matanya. Wah, puji Tuhan, bilang hidup nih orang. Lalu mereka bilang, angkat Pak. Ayo kita angkat. Nggak ada yang mengangkat. Akhirnya saya angkat sendiri, bawa ke tepi. Dia nggak bisa jalan lagi, dan satu bapak udah terkapar di sana. Sampai di pinggir jalan saya tanya dia. Sekarang saya tanya, siapa namamu? Dia nggak mau kasih nama. Dari mana kau berasal? Dari Simpang Pandan Pak, katanya. Lalu mau kemana? Mau ke Manis Raya. Kenapa begini? Maaf om gitu. Aku mabuk, katanya. Waduh, ini saya langsung saya pukul kepalanya 3 kali Bapak Ibu, pakai helm. Memang saya mau tuju kepalanya, tapi dia pakai helm besar kan, helm. Pukul kepalanya, ada videonya. Video Ken. Ini kasih pelajaran orang mabuk nih. Pukul. Jangan lagi kau mabuk ya, berhenti kau ya. Kau buat mati itu orang, sudah. Berhenti ya. Berhenti bapakmu. Ya om. Berhenti. Pukul lagi kepalanya pakai helm tuh. Ya. Dah sekarang pakai ke motor, enggak bisa on. Naik ke pakai motor lagi, motornya udah pelaknya bengkok. Gimana pelaknya begini? Udah kita tinggalkan saja. Saya bilang ini orang mabuk. Aduh, rambutnya udah kayak kalempia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah salah satu contoh yang kita akan hadapi seperti apa dalam keadaan yang kita hadapi seperti ini. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi, mungkin itu banyak orang menghadapi masalah seperti itu, tapi kita pertama dalam hidup kita, orang-orang yang dekat, fokuslah kepada keluarga-keluarga yang dekat kita ya. Peliharalah mereka, selalulah berkomunikasi sedapat-dapatnya, membina dengan mereka. Ya, masalah itu jangan kita fokus kepada masalah. Fokuslah selain kepada Tuhan Yesus, fokuslah kepada orang-orang yang mengasihi kita, yang dekat dengan kita, orang-orang dapat mendukung kehidupan kita, dan fokuslah dengan pekerjaan kita. Bahaya kalau kasih mula-mula itu tidak akan, atau bahaya kalau kasih mula-mula itu akan menjadi padam, atau kasih mula-mula itu menjadi tidak bertumbuh dalam hidup kita. Apa bahayanya? Kalau kita tidak memperkuat kasih mula-mula itu, bahayanya apa? Bahayanya adalah Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Yang berikutnya, kalau kasih mula-mula itu tidak ada lagi dalam hidup kita, kita akan menghadapi bahaya dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, kasih mula-mula tadi apa? Yaitu kasih ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita bertobat, itu yang kita pelihara, kita pupuk. Bagaimana dulu waktu saya bertobat, hidup dengan Tuhan, menyerahkan hidup, rasanya waktu itu bagaimana indahnya bersama Tuhan. Itu yang terus kita pelihara. Nah, kalau itu tidak dipelihara, baik itu diri kita, baik rumah tangga kita, akan seperti apa? Ini dia. Kita akan menghadapi adalah Tuhan akan mengambil kaki Dian dari hidup kita. Dia katakan, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Itu bahayanya. Kalau kita dalam hidup kita tidak ada lagi kasih mula-mula itu, Tuhan akan mengangkat kaki Dian dalam hidup kita, diambilnya, dicabutnya,
ditariknya segala berkat yang Tuhan dulu telah berikan kepada kita, segala berkat yang pernah ada di tempat kita, ditariknya. Rumah tangga kita, karir kita, di masa-masa yang lalu pernah kita pelihara, kita bangkitkan di masa depan, akan semakin sulit. Kalau itu generasi sangat sulit. Mengapa? Ada generasi yang orang tuanya hidupnya bagus sekali, tapi begitu giliran anaknya, habis harta benda orang tuanya, kan? Begitu terkenalnya, tapi karena main judi itu terus, habislah kehidupannya. Tuhan menarik kaki Gideon. Berkat mungkin saja ada pada orang tuanya, diberkati oleh Tuhan, tapi giliran anak-anaknya hidup seperti apa? Karena ini, maka langkah yang kita ambil, bertobatlah kembali kepada Tuhan gitu. Masih ada kesempatan kembali, anak-anak muda kembali, tinggalkan semuanya ini yang sifat tabiat yang bertentangan dengan Tuhan. Masih ada kesempatan. Memang untuk pulih perlu waktu 5 tahun untuk memulihkannya. Akibat dosa yang sudah lama kita lakukan, tak mungkin dipulihkan 1 bulan, tidak mungkin. Semua akibat dosa yang kita lakukan bertahun-tahun akan pulih lebih lama kita memulihkannya. Maka berhati-hati kita, berjaga diri anak-anak muda. Kalau akibat dosa yang kita lakukan, jangan pikir bahwa langsung 1 bulan saya akan beres semuanya baik semua. Oh tidak. Bapak Ibu yang suka minum misalnya, minum mabuk, bertahun-tahun, bisa bayangkan untuk memulihkan, melepaskan itu perlu kapan waktunya? Itu perlu bergumul berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai saya tidak kembali lagi. Maka kalau kita main-main dengan kebiasaan apa saja, mau judi, mau apapun namanya, kebiasaan-kebiasaan itu perlu waktu, perlu doa puasa yang tekun dengan Tuhan, baru saya lepas. Dan kalau saya lepas, saya akan diberkati Tuhan. Kan itu rahasia berkatnya. Ya. Jadi Tuhan akan mengambil kaki Gideon dari rumah kita, sehingga kita akan menjadi malang. Kalau jemaat atau gereja akan terjun bebas. Gereja akan suam-suam kuku, bukan karena Tuhan tidak mau memberkati gereja itu, tetapi karena orang-orang di situ yang tidak mau bertumbuh, tidak mau mengenal Tuhan. Itu masalahnya. Bukan Tuhan tidak mau memberkati gereja, karena panggilannya untuk memberkati, tapi orang-orang tidak mau berkati. Coba kita lihat contoh gambarnya nih. Kan ini contoh, faktanya jelas Bapak Ibu. Gereja yang kita baca ini gereja jemaat Efesus yang kita baca, Laodikia itu kan. Ini kan faktanya sampai hari ini masih ada. Yang katakan Tuhan bilang, yang kedua ini, masih tampilkan itu. Bahaya yang pertama itu tadi kan Tuhan mengambil kaki Gideon kita, kaki Gideon di tempat kita, kaki Gideon di rumah kita. Sekarang bahaya yang kedua adalah, aku akan memuntahkan kamu. Itu pasal 3 ayat 16. Apa maksudnya dimuntahkan? Ini seperti begini. Waktu itu kejadian gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga membalikkan gunung-gunung, longsor, tanah-tanah terbalik, bangunan-bangunan megah semua hancur, tinggal seperti begini. Ini kan gereja mula-mula zaman itu. Bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya waktu itu gereja di 7 jemaat itu. Akibat apa? Akibat tidak ada lagi kasih mula-mula itu. Kan itu terjadi, memang tidak 1-2 tahun terjadinya, tapi generasi ke generasi yang lupa akan Tuhan, yang tidak ingat lagi dengan Tuhan, akan terjadi seperti ini. Mungkin orang tua kita dulunya masyhur, bagus, kejayaan dimilikinya, tapi anak-anak yang tidak setia dengan Tuhan, apa jadinya? Tuhan akan muntahkan. Karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, katanya, aku akan memuntahkan. Orang yang suam-suam kuku terlalu percaya dengan kemampuan dirinya, Bapak Ibu, bahwa
yang dia lakukan itu cukup mampu menolong dia. Dan itu yang terjadi di jemaat Efesus itu, jemaat mula-mula. Coba kita bisa baca, buktikan pasal 3 ayat 17. Dan ini kan orang-orang yang suam-suam kuku itu, dia terlalu percaya dengan kemampuannya sendiri, dan dia berkata, kemampuanku cukup untuk menolong diriku. Apa yang terjadi? Dia katakan begini, karena pasal 3 ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, kan? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi orang-orang yang mengaku dirinya sanggup menolong dirinya, dia akan berkata begini, dia akan berkata begini, aku kaya, kan, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Inilah gambarannya orang yang terlalu percaya bahwa dirinya sanggup untuk menolong dirinya gitu. Dia cukup percaya kepada dirinya. Tetapi apa kata Tuhan bilang? Tuhan katakan begini, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya ini melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Bisa saja kita berkata saya mampu, saya kuat, tapi Tuhan berkata sebenarnya kita ini orang melarat. Di mata Tuhan kita melarat, miskin, buta dan telanjang. Itu di hadapan Tuhan tidak punya apa-apa. Memang kita berkata kepada diri, saya kuat, saya mampu, cukup, yang saya butuhkan ini bisa menolong saya. Maka Tuhan katakan ayat 18 lagi, dia berkata begini, akibat semuanya itu sebenarnya Tuhan memandang ini kan orang-orang yang tidak mampu, melarat, miskin, kekurangan. Ayat 18 dia berkata, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Nah ini kan kata Tuhan, beli itu emas dalam api agar kaya di dalam Tuhan. Ini maksudnya menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ambil itu, datang kepadaku, beli ini kembali yang sudah dulu-dulu pernah kita miliki, tentang kasih, tentang mata yang bisa melihat Tuhan, tentang pakaian kita yang bersih di hadapan Tuhan. Artinya kita hidup dalam kebenaran. Putih itu kan lambang hidup dalam kebenaran dengan Tuhan. Ambil itu kembali, datang kepadaku, beli kembali. Ada emas yang murni, itu bicara tentang hati yang murni. Pakaikan itu kembali supaya engkau tidak miskin, melarat dan telanjang. Demikian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Mari kita bangkit berdiri.